Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemulasaraan jenazah atau pengurusan jenazah. Tapi sebelumnya mari kita lihat ayat-ayat tentang kematian. Yang pertama surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di samping itu ada juga di dalam surat Al-A'raf, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan orang yang baru meninggal. Yang pertama, memejamkan kedua matanya, mengikat atau menutup kedua bibirnya, menggerak-gerakkan, melemaskan persendiannya. Mengikat kedua kakinya agar tidak keluar kotoran, melepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga auratnya, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya agar tidak kembung. Bersegera mempersiapkan pengurusannya, menguruskan jenazahnya berupa yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Setelah hal itu sudah selesai, yang pertama tata cara memandikan. Kemudian harus dimandikan. Yang pertama tata caranya, letakkan mayat di atas pemandian, lepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga dan menutup auratnya, dudukkan dan tekan perut mayit dengan tangan kanan sambil diurut-urut 3 atau 5 kali untuk mengeluarkan sisa kotoran yang ada. Nah, karena jika tidak diurut, maka ketika sudah dikafani nanti takutnya masih ada kotoran-kotoran yang keluar dari tuburnya. Gunakan sarung tangan atau kain untuk membersihkan mayit di bawah kain penutupnya. Mulailah dengan mewudukkan mayit seperti wudunya sholat, seperti wudu biasanya. Pemandian pertama dengan menggunakan air yang dicampurkan daun bidara hingga berbusa. Mulai dengan membasuh kepala, wajah, dada, dan ketiaknya. Setelah memandikan selesai, kemudian mengkafani. Cara mengukur kain kafan, yang pertama ukur panjang mayit dengan meteran dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki dengan melebihkannya kira-kira 60 cm. Paling tidak itu 60 cm, atau jika masih ragu maka ya 1 meter tidak apa-apa. Menambahkan kain disesuaikan agar dapat mengikat ujung kepala hingga ujung kaki. Dilebihkan agar kaki, bawahnya kaki, atasnya kepala nantinya ada yang diikat. Ukur lebar mayit mulai dari ujung bahu kanan mayit hingga ujung kiri. Kemudian hasil pengukuran dikalikan 3. Ini untuk membungkusnya nanti. Letakkan lipatan kain pertama pada bagian kepala, dilebihkan kira-kira 40 cm dan bagian kaki 20 cm. Letakkan lipatan kedua dan ketiga di atas lipatan yang pertama dengan cara serupa, lalu tambahkan kapas di atasnya. Jika kain kafan sudah siap, maka yang pertama letakkan mayit di atasnya dengan hati-hati dan tetap menjaga auratnya. Auratnya jangan sampai terbuka. Di situ di atasnya dikasih kain, atau biasanya di desa-desa menggunakan selimut atau jarik atau selendang. Biasanya seperti itu. Oleskan minyak wangi pada tubuh mayit yang dianjurkan pada 7 anggota sujud: kening, lutut, telapak kaki, telapak tangan, hidung, dan sela-sela persendian.
Lalu ambil ujung kain yang pertama paling bawah arah kanan, kemudian lipat ke sebelah kiri secara bersamaan mulai kaki hingga kepala. Setelah itu pegang ujungnya dengan kuat dan lipat atau putar. Lalu pegang lipatan ujung kain dengan tangan kiri, ambil kain yang kedua dan lakukan seperti yang pertama. Begitu juga dengan yang ketiga, ikat dengan kuat dan jadikan ikatannya sebelah sisi kiri mayit. Ikatannya ditaruh sebelah kiri. Selimuti mayit yang telah dikafani agar benar-benar tertutup, terjaga sebelum dikuburkan. Setelah selesai dikafani, kemudian disolatkan. Cara mensolati jenazah yang pertama, letakkan jenazah di hadapan imam, taruh di depan mayitnya. Imam berdiri di hadapan kepala mayit jika mayit itu laki-laki. Jika mayitnya perempuan, maka imam berdiri di tengah-tengah mayit, lebih tepatnya di bagian pusar. Kemudian makmum berdiri di belakang imam. Imam bertakbiratul ihram, diikuti makmum, kemudian takbir yang kedua seraya mengangkat tangan, kemudian membaca sholawat, kemudian takbir yang ketiga sambil mengangkat tangan dan berdoa untuk mayit, kemudian takbir keempat berdoa untuk mayit, kemudian mengucapkan salam. Liang lahat, disunahkan memperdalam dan memperluas liang lahat. Ini liang lahat tujuannya agar baunya tidak tercium dan jasadnya tidak dimakan binatang buas ataupun burung. Tata cara menguburkan, yang pertama memasukkan mayit ke dalam kubur, boleh kepala ataupun kaki terlebih dahulu. Yang memasukkan mayit ke dalam kubur adalah laki-laki yang diberi wasiat untuk itu. Bila mayit tidak berwasiat, maka kerabat dekatnya. Bila memasukkan mayit wanita, maka kuburnya usahakan ditutup. Letakkan mayit perlahan dengan berbaring di sisi lambung kanannya, karena dia menyerupai orang tidur yang menghadap ke kiblat. Buka ikatan kain kafannya, dekatkan dan masukkan mayit ke liang lahat, kemudian tahan dengan batu atau tanah di belakangnya dan di pertengahan punggungnya agar mayit tidak terbalik, berarti menghadap ke barat. Tutup lahat dengan kayu, tutup bagian yang kosong antara kayu dengan tanah, lihat agar mayit tidak kejatuhan tanah saat dikubur. Setelah selesai terkubur, tinggikan dari atas permukaan tanah sejengkal lalu dibentuk seperti punuk. Bersih kubur dengan air, kemudian taburi kerikil agar kubur tidak terbawa angin dan aliran air. Tandai dengan kayu atau batu pada bagian kepala. Setelah itu berdoa untuk mayit. Tidak diperbolehkan duduk, bersandar, dan melangkai makam. Tempat yang lebih utama untuk memakamkan jenazah ialah tempat pemakaman kaum muslimin, karena dengan begitu orang yang masih hidup tidak terganggu dengannya, dan juga seakan-akan jenazah tersebut berada di tempat yang semestinya. Ia lebih banyak mendapatkan doa. Demikian tadi materi pemulasaraan jenazah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.